Halo semuanya, balik lagi di pembahasan kita kali ini. Gini, coba bayangin deh, pernikahan tuh kan sering banget dikaitin sama perayaan, ekspektasi keluarga, atau sekedar pergantian status gitu ya. Tapi pernah nggak sih kita mikirin apa yang benar-benar terjadi di balik pintu tertutup, terutama buat mental perempuan muda yang mutusin ambil langkah besar ini sebelum waktunya? Nah, hari ini kita bakal ngebedah satu jurnal akademik dari Universitas Wijaya Putra yang benar-benar ngebuka mata kita soal beban mental tak terlihat dari pernikahan dini di Indonesia. Yuk, langsung aja kita mulai. 27,09%. Kalian nggak salah dengar. Angka dari Badan Pusat Statistik yang dirujuk jurnal ini nunjukin kalau Jawa Timur itu nyumbang angka yang masif banget. Lebih dari 27% dari total tingkat pernikahan dini di Pulau Jawa. Mengejutkan banget kan? Nah, statistik raksasa inilah yang bikin para peneliti mutusin buat turun langsung, tepatnya ke sebuah desa di Jombang. Mereka pengen lihat langsung, apa sih dampak real dari angka gede ini terhadap kehidupan sehari-hari perempuan yang ngejalaninnya? Di sesi kali ini, kita bakal lewatin 5 poin utama, mulai dari realita pernikahan dini, alasan menikah di usia muda, beban mental tak terlihat, tekanan sosial, dan ancaman yang membayangi, dan nanti bakal ditutup dengan pesan penting buat teman-teman remaja. Bagian pertama, realita pernikahan dini. Coba kita samain persepsi dulu ya. Pernikahan dini itu intinya adalah nikah di bawah usia kedewasaan penuh. Memang sih, undang-undang kita ngatur batas minimal usia pernikahan. Tapi secara psikologis dan medis, jujur aja, itu belum cukup. Peneliti merujuk ke rekomendasi BKKBN nih, yang nyaranin usia ideal buat nikah itu minimal 25 tahun buat laki-laki dan 20 tahun buat perempuan. Kenapa? Karena kalau perempuan nikah sebelum usia matang secara fisik dan mental, mereka itu dipaksa buat langsung berfungsi layaknya orang dewasa. Padahal secara mental, otak dan emosi mereka ibaratnya masih dalam tahap perkembangan remaja. Lanjut ke bagian kedua, alasan menikah di usia muda. Terus pertanyaannya, dengan segala risikonya, kenapa hal ini masih sering terjadi? Peneliti nyoba ngebedah ini lewat cerita nyata dua wanita muda. Kita sebut aja mereka subjek I dan subjek 2 ya. Dua-duanya lulusan SMP dan sekarang full jadi ibu rumah tangga. Pendapatan keluarga mereka yang murni dari gaji suami ada di bawah 3 juta rupiah per bulan. Dari sini kita bisa berempati dan sadar, oh ini bukan sekedar statistik di atas kertas. Ini cerita soal kehidupan nyata, di mana keterbatasan ekonomi dan pendidikan benar-benar nyetir jalan hidup mereka. Cerita mereka ini dengan sangat brilian ngilustrasiin paradoks terbesar dari pernikahan dini, ekspektasi versus realita. Di satu sisi, subjek I jujur banget ngomong kalau dia tuh mikirnya nikah bakal ngasih kestabilan finansial, biar bisa keluar dari rumah orang tuanya. Belum lagi, ada tekanan adat yang kuat banget buat ngehindarin cap sebagai perawan tua. Tapi, realitanya berbanding terbalik. Bukannya bebas lepas dari beban, mereka malah langsung dihantam sama realitas ekonomi yang menghancurkan dan kelelahan batin luar biasa gara-gara penghasilan yang sangat terbatas. Masuk ke bagian ketiga, beban mental tak terlihat. Disinilah kita ngebuka lapisan yang paling dalam. Jurnal ini nemuin 3 dampak psikologis utama yang benar-benar nyata dialami sehari-hari. Pertama, rasa cemas yang gak kelar-kelar soal masa depan. Kedua, stres tingkat tinggi buat nyesuaiin diri sama peran baru. Dan ketiga, beban ganda. Pondasi mental yang belum siap ini bikin mereka susah banget ngadepin tekanan. Bayangin aja, di usia belasan, di saat remaja lain mungkin masih sibuk cari jati diri, mereka udah harus muter otak mikirin besok dapur bisa ngepul atau enggak. Kalau kita bahas lebih dalam soal rasa cemas ini, buat subjek I dan subjek I, punya uang keluarga di bawah 3 juta sebulan, itu udah jadi sumber ketakutan tiap hari. Secara psikologi klinis, cemas itu muncul pas kita ngerasa nggak siap ngadepin ancaman. Nah, buat mereka, ancaman itu literally soal kelangsungan hidup. Mereka terus-terusan dihantui pikiran cemas soal masa depan, terutama mikirin gimana nasib dan pendidikan anak-anak mereka nanti dengan kondisi finansial yang mencekik kayak gitu. Selain cemas soal finansial, stres gara-gara transisi peran ini juga luar biasa berat. Subjek itu cerita betapa stresnya dia pas mendadak harus jadi istri sekaligus ibu. Coba bayangin, semalam kamu masih tidur sebagai remaja, besoknya bangun dengan tanggung jawab penuh ngurus anak, ngurus rumah, ngelayanin suami. Transisi yang super instan ini, di saat sumber daya mental atau coping mereka belum berkembang sempurna, jelas bakal memicu perasaan kewalahan yang amat sangat. Bagian keempat, tekanan sosial dan ancaman. Nah, setelah ngeliat perjuangan internal individu tadi, ini ada fakta statistik yang benar-benar bikin merinding. Literatur medis yang dikutip di jurnal ini nyebutin kalau tingkat penyakit mental di remaja yang menikah itu sangat tinggi. 41%. Ya, 41% dari remaja yang menikah dilaporin ngalamin gangguan psikiatris. Kita lagi ngomongin masalah klinis yang serius banget di sini. Depresi, kecemasan akut, sampai gangguan stres pasca trauma atau PTSD.
Ini ngebuktiin kalau ketidaksiapan mental itu bukan cuma soal lagi sedih, melainkan udah jadi krisis kesehatan mental beneran. Keadaan ini makin diperparah dengan apa yang disebut sama para peneliti sebagai beban ganda atau double burden. Masyarakat kita tuh sering banget ngasih ekspektasi yang gak masuk akal. Di usia yang masih sangat muda, perempuan dituntut jadi pengasuh anak yang sempurna, pengurus rumah yang serba bisa, dan karena ekonominya sulit, mereka juga sering harus ikut muter otak cari uang tambahan buat keluarga. Multitasking yang se-ekstrim ini tanpa kedewasaan mental, itu adalah resep sempurna buat bikin psikologis hancur lebur. Dan ujung-ujungnya, semua tekanan ini bermuara ke satu ancaman besar, perceraian. Meskipun subjek I dan subjek Chu dalam studi ini gigih banget bertahan dan nolak pisah demi anak-anak mereka, data luas nunjukin tren yang sebaliknya. Pernikahan dini rentan banget berakhir cerai. Kenapa bisa gitu? Ya karena kurangnya kedewasaan dalam pola asuh ditambah kepribadian yang masih labil. Jadinya pas ada konflik rumah tangga, susah banget buat diselesain pakai kepala dingin. Terakhir, bagian kelima. Pesan penting untuk remaja. Dari semua keringat, air mata, dan rasa capek yang direkam di penelitian ini, peneliti nemuin sebuah ironi yang lumayan nyentuh. Meskipun kedua subjek nemuin secercah kebahagiaan dari kehadiran anak mereka, rasa lelah dan kesedihan ekonomi itu tetap mendominasi. Dan penyesalan mereka ini diubah jadi sebuah pelajaran berharga. Subjek I dan I punya satu pesan utama. Mereka benar-benar mendesak remaja perempuan lainnya buat nggak terburu-buru nikah. Jangan melangkah ke pelaminan kalau kalian belum benar-benar matang, baik secara emosional maupun finansial. Peneliti nutup jurnal ini dengan satu kutipan saran yang ngena banget, yang juga ngerangkum semua obrolan kita hari ini. Persiapkan diri Anda terlebih dahulu, secara fisik, mental, dan finansial. Pernikahan membutuhkan banyak persiapan dari kedua belah pihak. Jadi nikah itu bukan sekedar pelarian dari masalah atau nurutin tekanan lingkungan. Butuh perencanaan yang matang, konseling pranikah, dan pemahaman soal gambaran kehidupan ke depannya. Karena pada akhirnya, idealnya sebuah komitmen pernikahan itu kan buat seumur hidup. Jurnal ini ninggalin kita sama satu refleksi yang mendalam nih. Berdasarkan semua data psikologis dan cerita nyata yang baru aja kita bedah, apakah menurut kalian, kesiapan mental itu setara pentingnya sama kesiapan materi sebelum kita mutusin buat nikah? Coba deh kalian renungin dan bagikan pendapat kalian. Dan pastinya, jangan lupa buat subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video pembahasan menarik berikutnya. Makasih banyak udah dengerin pembahasan hari ini, dan sampai jumpa!